Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Eh, Malam, Pak. Malam, Pak. ya, ya. Kita masuk pertama kali pertemuan ya perkuliahan. Kita coba mata kuliah Advertising Visual Komunikasi. Eh, jadi nanti pertemuan pertama ini kita akan bahas pertama-tama tentang eh, pendahuluan juga eh, pengaturan tentang penilaian dan lain sebagainya. Kita bisa mulai? Oke, kita mulai ya. Saya share materinya. Oke, oke. Kelihatan materinya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Saya nggak, ini saya kecilin aja dulu biar ini rada lebih kelihatan. Ya, oke. Eh, Harapannya apa sih untuk bisa memaham pengantar advertising visual komunikasi ini, belajar visual komunikasi ini apa sih? Yaitu memahami kekuatan visual dalam dunia periklanan. Visual itu tidak mesti harus dalam bentuk dua dimensi atau cetak. Visual bisa juga berupa video, audio-video, atau sesuatu yang dilihat. Atau bisa juga dalam bentuk animasi. Ya. Eh, jadi kita lihat bahwa, eh, nah ini kotak belajarnya ya. Kotak belajarnya saya berharap alur perkuliahan ini nantinya materi ini disusun secara progresif ya. Jadi saya berharap sih ini bisa membantu kalian untuk bisa mengenal lebih jauh tentang mata kuliah advertising visual ya. Kemudian fokusnya adalah tentang teori periklanan dengan praktek desain. Desain ini bisa jadi dengan desain cetak ya visual atau juga bisa dengan menggunakan cetak dengan dengan audio visual berupa video ya. Nah, ini adalah fokus integrasi dan tugas portfolio kalian dalam tugas akhir nanti. Di tugas akhir nanti kalian diminta juga akan ada tugas akhir. Nah, nanti kita lihat berapa persen sih sebenarnya waktu pembagiannya. Nah, kita lihat ya. Harapannya kalian nanti kalau bisa mau punya referensi selain dari modul, saya juga akan bikinin rangkuman, rangkuman dari materi pembelajaran setiap pertemuan, tapi ini adalah buat buku bacaannya ya. Ada 6 buku yang bisa kalian ambil sebagai referensi buku. Dan penilaiannya adalah aktivitas partisipasi itu adalah absensi. Absensi karena kalian eh, perkuliahannya secara online, maka absensi itu kalian harus mengerjakan forum dan menjawab tugas. Itu poinnya 10%. Kuis itu poinnya 10%, menjawab tugas itu 10%, ya. Jadi kalau kalian nggak bikin forum, nggak jawab tugas, maka absensi kalian dianggap nol, ya, tidak dianggap nggak masuk. Berarti kalian kok ya gimana biar masuk? Harus kerjakan forum dan kerjakan tugas. Karena dua itu dikerjakan baru dianggap absensi masuk. Selain kalian ikut dari perkuliahan ini, gitu ya. Kemudian ada hasil proyek. Hasil proyek itu apa? Proyek akhir nanti saya akan kasih tugas bahwa biasanya saya kasih per kelompok, modelnya kelompok ya, bisa berdua, bisa berempat dan lain sebagainya. Nanti kita lihat kondisinya. Ya, itu nilainya 50%. 50% itu kalian bikin semaksimal mungkin agar tugasnya eh, bisa selesai dengan baik. Kemudian UTS 10% dan UAS 10%. Ya. Ada pertanyaan untuk penilaian dan ini? Nggak ada, lanjut ya. Oke, harapannya sih, Lanjut, harapan Pak. pencapaian pembelajarannya adalah saya berharap bahwa eh, mahasiswa mampu memahami kajian teoritis dan praktis advertising visual komunikasi. Kemudian, mahasiswa mampu memahami konsep advertising visual komunikasi yang meliputi pemahaman definisi ruang lingkup advertising, visual komunikasi, fungsi desain komunikasi, visual dan desain grafis, serta komputer grafis. Jadi, sudah harusnya komplit tuh. Jadi kalian diharapkan eh, bisa memahami konsep dari visual komunikasi periklanan komunikasi visual.
ya perikanan komunikasi visual. Ya, ini capaian pembelajaran. Ya, harapannya sih begitu. Ya, apalagi secara khusus kita harus bisa mengenal konsep visual komunikasi perikanan, kemudian desain komunikasi visualnya harus seperti apa, ya, sejarah dan perkembangan komunikasi visual dan konsep pemasaran dan hubungannya dengan desain komunikasi visual yang berhasil. Nanti setelah pembelajaran ini di pertemuan beberapa kali belakang kita akan bahas ini semua, ya. Oke. Eh, Lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, kita mulai ya. Dari sini kita mulai bahwa apa sih sebenarnya iklan itu gitu ya. Iklan itu adalah bentuk komunikasi non personal yang berbayar ya. Baik itu di TV, baik itu ada di radio, radio itu didengar. Sekarang ini zamannya sosial media, berarti ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Facebook. Kalau kita mau beriklan pasti berbayar, ya pasti berbayar. Mau billboard yang media luar ruang, billboard atau misalnya yang ditaruh di mobil, ya below the line atau dimanapun, yang namanya iklan biasanya berbayar, ya biasanya dia berbayar. Bisa nggak berbayar? Bisa. Biasanya mereka lakukan dengan cara barter, gitu ya. Mereka lakukan dengan cara barter. Apa tuh contohnya? Oke, misalnya saya sebuah media TV. Contohnya lah, saya dari Net TV. Net TV kemudian mau bikin acara, minta sponsor lah Net TV kepada Wing. Maka sama Wing dikasih sponsor. Selain hadiah, Wing tuh misalnya punya punya banyak-banyak produknya banyak macam-macam ya. Dikasih banyak macam-macam. Yang total nilainya sampai nilainya mungkin sekitar 300-500 juta. Hadiah untuk gatheringnya dari Net TV. Tapi Net TV nggak minta apa-apa, dia minta ganti deh, jadiin iklan gitu kan. Jadiin iklan di eh, videonya apa, misalnya dengan bukan dengan iklan, bisa jadi dengan mereka membahas tentang gatheringnya, tapi disebutkan atau di syuting bahwa di situ ada benderanya si Wing, di situ ada produknya Wing, di situ ada orang lagi makan produk-produknya Wing. Nah itu adalah bagian juga dari iklan. Ya itu adalah konsepnya dengan barter. Barter itu konsepnya dengan begitu. Ya itu konsep dengan sebuah iklan. Maka eh, sebuah iklan itu pesannya harus terencana, ya pesannya harus terencana. Kemudian sponsornya ini teridentifikasi. Jadi nggak mungkin orang beriklan tuh nggak ada yang modalin atau nggak ada yang bosnya nggak ada. Nah itu nggak mungkin juga. Dan media massa sebagai kanalnya bisa tadi koran, bisa juga TV, bisa juga sosial media dan sebagainya. Jadi tujuan utama iklan adalah menginformasikan, mendidik, membujuk, dan mengingatkan. Contoh, menginformasikan. Dia memperkenalkan produk baru kepada pasar. Misalnya, keluar kemarin dari Wing adalah sebuah minuman. Maka iklannya dia harus menginformasikan bahwa sekarang ada minuman loh. Atau misalnya si eh, Aqua. Maka itu akan menjadi dingin atau akan menjadi fokus misalnya. Itu adalah sesuatu yang menginformasikan. Ya. Kemudian mendidik. Aqua itu dibuat dari air gunung, air pegunungan. Maka bebas dari kuman. Bukan bebas biasanya. Mereka bilang 99,9%. Nggak mungkin 100% bebas. Biasanya mereka bilang adalah 99,9%. Itu konsep mendidik. Kemudian membujuk. Kalau minum aqua berasa adem, berasa dingin. Nah, itu membujuk. Kemudian mengingatkan, hari ini sudah minum aqua belum? Nah, itu tujuan utama iklan. Jadi banyak banget konsep iklan. Jadi kadang-kadang iklan tidak hanya untuk memasarkan produknya, tapi dia juga bisa sebagai branding. Fungsinya bisa sebagai mengingatkan sebuah produk itu masih ada atau layak atau tidak gitu ya. Gitu. Uh, nah ini dia bahwa dasar komunikasi visual ya, dari komunikasi visual yang kita buat yang ada gitu ya, kemudian diterjemahkan ke dalam apa, diproses ke dalam periklanan gitu kan. Jadi ada komunikasi visualnya harus seperti apa, dasar komunikasi visualnya,
ilmu atau praktek untuk menyampaikan pesan itu ada ilmunya, ada strateginya, ada caranya bagaimana. Ya komunikasi visual begitu. Jadi nggak asal-asalan kita bikin, nggak asal-asalan kita promosi. Begitu juga dalam periklanan, tidak semua iklan dibolehkan. Contohnya, iklan rokok itu tidak boleh di jam-jam di bawah jam 21 atau sekarang di bawah jam 22 ke bawah sampai pagi. Jadi dari pagi sampai jam 22 malam tidak boleh iklan rokok. Nah, itu makanya dibilang periklanan itu eh, ada ada aturannya ya. Nah, dari hubungan keduanya inilah kita juga harus bisa membuat sebuah iklan yang menarik, yang bisa tepat sasaran. Kalau kita mau tayangnya di pagi hari, siapa penonton di pagi hari? Kita mau siapa menonton di siang hari? Kalau nonton siang hari itu siapa misalnya? Misalnya yang nonton siang itu adalah ibu-ibu atau siapa. Nah, maka segmen ibu-ibu itu iklan yang khusus untuk yang ditonton ibu-ibu. Tapi karena sekarang sudah musim sosial media, maka semua orang buka sosial media. Tapi tidak semua orang, contohnya iklan Wing gitu ya. Iklan Wing bisa jadi nggak masuk ke sosial media saya karena saya jarang sekali mau buka itu. Saya lebih senang misalnya, saya lebih tertarik dengan eh, materi-materi tentang informasi atau teknologi. Bisa jadi yang keluar di iklan saya adalah tentang Lenovo, bisa jadi tentang produk-produk teknologi gitu. Karena yang saya buka adalah atau yang saya ikuti adalah yang begitu. Nah, itulah konsep dari sebuah iklanan gitu ya. Nah, eh, ini dia visual language ini lebih dari sekedar gambar ya. Kadang-kadang ada semiotika visual. Contohnya apa sih semiotika visual itu? Merah. Merah itu bisa bukan berarti berani. Kadang-kadang kita mengartikan merah adalah berani. Tapi kadang-kadang merah juga berarti adalah cinta. Merah juga bisa berarti adalah apa namanya? eh, merah juga bisa berarti eh, awas, hati-hati gitu ya. Contohnya pemadam kebakaran, ada pintu yang warnanya merah karena itu biasanya pintu ruang mesin. Nah, itu semiotika visual tuh. Atau kita mau ngirim sesuatu kepada pujaan hati, pasti ada gambar hati, hatinya gambarnya merah. Jarang banget hatinya gambar hijau, ungu atau belang atau yang macam-macam. Pasti hatinya merah. Itu adalah semiotika visual. Kemudian ada elemen grafis, ada garis, bentuk, ruang, eh, ya warna, tekstur dan sebagainya. Dan juga ada stopping power dari semua ini. Yang penting adalah ada stopping power. Apa sih ini masuk stopping power? Nah, ini penting nih. Kalau kita lagi naik kendaraan, kemudian kita lewat sebuah billboard atau sebuah iklan di pinggir jalan, kadang-kadang kita suka nengok tuh. Apa yang membuat kita nengok gitu kan? Nah, itu adalah ilmu yang dipelajari agar kita bisa nengok, bisa dengan warna, bisa dengan desain, bisa dengan garis gitu, atau bisa dengan bentuk dan sebagainya. Jadi stopping power itu adalah kemampuan elemen visual untuk menghentikan aktivitas pembaca dan memaksa perhatian mereka tertuju pada iklan. Ya, kunci pertama keberhasilannya adalah komunikasi. Ya, misalnya kita lagi jalan atau lagi nonton di TV. Tiba-tiba ada iklan, kita begitu mau kita lewatin, ternyata kok menarik nih. Kalau kita stop dulu, kita tonton dulu iklannya. Atau di YouTube lah. Kadang-kadang YouTube suka ada iklan, tapi begitu iklan itu setelah 3 detik atau 5 detik kan bisa ada lewati. Tapi ternyata orang nggak mau lewati karena orang mau melihat iklannya, iklan apa sih nih gitu kan. Ini tentang apa sih gitu. Nah itu adalah stopping power. Jadi orang tidak mau menekan ke berikutnya, tapi mau menonton iklan itu. Nah, itu perlu perlu strategi yang benar, ya, perlu komunikasi yang baik. Ya. Lanjut, ada juga yang namanya strategi penonjolan focal point. Ya, apa sih focal point tadi? Bisa dengan kontras ukuran, bisa dengan penempatan strategis, gitu ya. Bisa dengan kesatuan unity. Ya, jadi kontras atau ukuran ini ada barang kecil, 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 ada satu yang gede. Ada semua hijau, 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 biru, ada satu yang merah, atau ada satu yang kuning. Nah, itu adalah ukuran kontras. Atau penempatan strategis. Strategis itu artinya biasanya kita bacakan dari kiri ke kanan. Nggak mungkin kita
karena kita orang Indonesia bacanya dari kiri ke kanan, maka biasanya kita kalau melihat sebuah iklan pun biasanya gitu, mata juga dari kiri atas ke kanan ke bawah. Jadi kalau penempatan nggak strategis, iklannya dari kiri atas, kemudian ke kanan bawah, kemudian ke kanan atas, kemudian ke kanan bawah, nah itu juga nggak strategis. Nah itu juga tidak menjadi focal point yang baik. Dan artinya apa? Satu lagi adalah yang penting adalah unity, kesatuan. Dari semua iklan yang ada ini, media iklan contohnya, mau itu cetak, mau itu audio video ya, itu harus punya kesatuan unity yang mudah dipahami, ya, yang mudah dipahami. Jadi mereka punya satu kesatuan yang bisa dilihat ini adalah bagian dari sebuah iklan, gitu ya. Nah, eh, nah ini ada psikologi iklan, ya, ada psikologi iklan. Nah, bagaimana manusia bisa menerobos pesan iklan dan bagaimana desainer memanfaatkan prinsip-prinsip psikologi untuk menciptakan komunikasi yang lebih persuasif dan efektif, ya. Nah, ini dia. Ada yang namanya modelnya adalah AIDA. AIDA itu action atau tindakan, kemudian interest ada ketertarikan, kemudian ada desire atau hasrat, dan terakhir adalah attention atau perhatian. Ya, jadi dari tindakan ini kita mendorong audiens untuk mengambil langkah nyata, membeli atau mendaftar, ya, menghubungi atau mencoba produk agar kita mau in action gitu ya. Itu adalah AIDA, action dulu, tindakannya seperti itu. Interest, ada nggak ketertarikan dari mereka? Setelah mereka dapat daftar, dapat informasi lebih lanjut, mereka tertarik nggak sih sebenarnya gitu kan? Kemudian desire, hasrat. Ini juga membangun keinginan emosional manusia. Saya butuh nggak sih sebenarnya? Kalau yang nggak butuh, harus dibikin butuh. Itulah gunanya iklan. Kalau yang nggak butuh, harus dibikin butuh. Gimana caranya? Nah, itulah strateginya mesti begitu. Yang paling terakhir lagi adalah attention. Tahap pertamanya adalah menarik perhatian audien melalui judul yang kuat, gitu kan? Atau visual yang mencolok. Jadi menarik perhatian dulu dari orang. Kemudian kita tertarik, gitu kan? Habis tertarik, kemudian punya hasrat, pengen tahu, baru kita tindakan, gitu kan? Jadi memang dibuatnya dari bawah nih, dari attention dulu, gitu kan? AIDA itu kan tindakan, kemudian interest itu ketertarikan, kemudian hasrat, gitu kan? Kemudian perhatian ya, tapi prosesnya adalah dimulai dari attention, dari perhatian, orang punya hasrat biar lanjut, ketertarikan dan tindakan. Saat ini AIDA saja tidak cukup, AIDA saja tidak cukup, ya harus ada yang namanya eh, tambahin lagi nih namanya AIDK, yaitu attention berupa visual atau headline mencolok, interest, desire, confidence, dan action. Apa sih yang maksud confidence? Confidence itu ada bukti nyata, kayak orang testimoni, kayak orang pengalaman, kira-kira begitu. Ya. Nah ini adalah proses yang kita pelajari di awal media advertising. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Tentang, Saya mau tanya deh Pak, ya, berarti kalau misalnya Aicha itu biasanya baru ada itu pas ada itu ya Pak, mesti kayak digital, media-media digital. Karena kan waktu dulu kan nggak ada yang bisa memberi ulasan Pak. Kalau betul. sekarang ada kayak Shopee, terus ada kayak Google, Google Maps kan ada juga ulasannya. Berarti ini Eh, muncul baru-baru ya Pak? ya, kalau di logikanya seperti itu, karena kita butuh yang dua arah. Kita butuh yang dua arah. Tapi ternyata enggak juga, enggak dari sekarang. Gitu. Dari dulu juga sebenarnya sudah ada. Dengan cara apa? Pernah nggak kita masuk ke sebuah restoran, tiba-tiba ada penghargaan restoran ini halal? Itu kan pernyataan, Oh, tidak harus dua arah iya, kan, iya. gitu kan? Atau Pernah Pak. sertifikat produk Iya gitu. Pak. Pernah nggak ada kita ngomong masuk restoran, kalau tidak dikasih bon, maka nggak usah bayar, gitu kan? Nah itu juga sama.
Jadi itu Iya, adalah ya. Kenapa? confidence, ada penting ya, confidence itu penting ya. Data statik dan atau data statik pendukung gitu. Itu kalau ditaruh di sosial media. Tapi yang hal-hal kayak penghargaan dan lain sebagainya itu adalah bagian dari confidence gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oh, terima kasih. Vincent, ada pertanyaan? Nah, Sejauh ini belum, Pak. tadi saya mau tanya tentang kalau saya mau tanya gitu ya di era AI aja gitu ya. Kemudian apa apa sih ada tadi yang namanya stop power gitu ya, stopping power, ada yang namanya focal point ya dari sebuah karya iklan. Stopping power tadi maksudnya apa? Ada yang bisa jawab? Kalau menurut saya, stopping power tuh kayak sebuah kata-kata yang bikin orang tuh pengen stay gitu di iklan tersebut. Kalau bahasanya sekarang saya tahu sih namanya hook ya. Hook, kata-kata hook pas awal gitu. Kalau di medsos kayak tiga detik awal gitu sih Pak. Ya, 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 ya. Kalau di medsos 3 detik hook awal ya, eh, sangat Iya penentu. Pak. Kalau di iklan kadang-kadang ada tulisan jangan nengok kiri, gitu ya. Nah itu stopping power juga tuh. Orang jadi apa sih? Jadi kita bikin nengok gitu kan, gitu. Nah itu adalah stopping power. Kalau di media sosial benar namanya adalah hook, ya. Kemudian focal point itu apa? Kalau kamu pertama kali lihat iklan, saya bantu. Lihat iklan Aqua, apa yang pertama kali kamu lihat? Apanya? Atau iklan di BCA gitu? Atau iklan misalnya, anggaplah pertama kali kamu ngelihat iklan eh, teh botol, gitu kan? Apa yang kamu lihat? Gitu. Kira-kira apanya? Tadi udah saya sebutin tuh. Agar kita mau nengok, tadi kan ada stopping point, power kan? Kemudian focal point itu apa? Titik atau elemen spesifik yang di dalam desain tersebut yang membuat kita jadi nengok, gitu kan? Contohnya, kamu boleh ngomong ada hook, gitu kan? Kamu boleh ngomong bikin di media sosial ada hooknya boleh, secara verbal. Tapi secara visualnya ada nggak yang bikin saya mau terus tetap di situ? Kalau tampilan kamu aja nggak menarik, gitu ya. Kalau tampilan kamu nggak menarik, saya pasti pindah ke yang berikutnya. Tapi kalau tampilan kamu menarik, ada titik yang saya anggap bahwa, wih, orang ini keren nih, sambil dengerin lah. Atau bagus nih bajunya yang dipakai, oke juga nih. Atau memang produknya bagus nih, saya mau lihat deh coba deh. Nah itu adalah focal point adalah titik atau elemen spesifik dalam sebuah desain, gitu kan? Gitu. Dalam sebuah desainnya. Nah itu adalah yang dimaksud dalam eh, focal point, gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan misalnya, nah ini, kita dalam sebuah tim desain ada yang namanya art director, ada yang namanya copywriter, ya, art director dan copywriter. Dalam membuat sebuah desain, gitu, dalam membuat sebuah desain, mungkin nggak sih mereka bertabrakan dalam membuat sebuah desain? Mereka bertabrakan dalam membuat sebuah apa? Membuat sebuah konsep desain, gitu. Mungkin nggak? Kira-kira gimana? Farhan, kali mau jawab? Pendapat Farhan gimana? Ada copywriter, ada art director, Mungkin Pak, mungkin mungkin terjadi perbedaan Pak antara copywriter dan art director. bisa jadi gitu ya. Menurut Halid gimana? Mungkin nggak?
Kalau menurut saya sih mungkin aja Pak, kan setiap orang mungkin seleranya beda-beda ya. Tentang desain, tentang kata-katanya. Pasti ada kemungkinan berbeda sih pendapat. Ya, Vincent, ada pendapat? Hmm, kalau menurut saya sih mungkin Pak, cuman perbedaannya itu lebih ke cara. Kayak misalkan intensinya sebenarnya, goalnya itu sebenarnya semuanya sama. Cuman mungkin mereka semua ini punya cara yang berbeda-beda aja gitu. Nah, eh saya jawab ya. Dalam sebuah advertising, contohnya, mereka pasti ditugaskan dalam mengelola sebuah klien, seorang klien, sebuah klien ya, sebuah klien. Maka yang bekerja adalah art director yang membuat sebuah konsep desain dan sebuah copywriter. Atasan mereka, art director, atasan mereka, copywriter adalah creative director. Ya, creative director memberikan brief, ini begini, 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 begini. Lantas mereka dibuat sebuah desain. Biasanya di situ ada yang namanya big design atau big media, big data. Big data itu adalah mereka harus menggali data itu bersama, selalu harus bersama, gitu lah, selalu harus bersama. Mau menggali siapapun yang harus menggali, mereka harus bahas bersama. Mau menggali audiensnya, menggali target marketnya siapapun segala macam, hasilnya harus direview bersama dan harus didiskusikan bersama. Ya, kenapa? Itulah ambil contohnya kenapa rel kereta api nggak pernah bertabrakan. Karena dia harus beriringan. Kalau mereka bertabrakan, terjadi sebuah perbedaan konsep, maka desain itu nggak akan pernah jadi. Karena ini akan yang timbul adalah menjadi sebuah ego. Ego desain dan ego copywriting, gitu kan. Mana yang harus diduluin, gitu. Tapi kalau mereka berjalan dari awal bersama, gitu kan, dan dipantau terus oleh creative director, maka hal ini tidak akan pernah bisa terjadi. Gitu. Hal ini akan tidak bisa. Jadi mereka harusnya tidak boleh yang namanya adanya perbedaan pendapat soal konsep desain. Mereka boleh punya konsep desain berbeda, tapi di awal pada saat mereka mau mengelola atau mencari data atau sedang mengolah informasi, kira-kira begitu. Ya, oke. Sampai sini pertemuan kita malam ini. Eh, ke depan kita bertemu lagi, ya. Eh, mudah-mudahan minggu depan kita bisa lebih kompak. Mungkin sebelum materi akan saya berikan sebuah modul agar kamu bisa baca dan saya jelaskan di materi penjelasannya materi berikutnya. Ya, terima kasih pada semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak. kasih, Pak. Yang lain ya, sampai ketemu minggu depan ya.